Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah puasa hari pertama pada bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga dengan kita menjalankan ibadah puasa ini Allah akan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bersama-sama untuk mensyukuri dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita dengan penuh keyakinan dan kemantapan bahwa beliau akan kita jadikan sebagai uswah kita dalam kehidupan di dunia ini untuk mencari kebahagiaan di akhirat nanti. Yang saya hormati warga Muhammadiyah dan simpatisan Muhammadiyah yang berbahagia, marilah kita dengan senang hati menyambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan kita sampaikan marhaban ya Ramadan, sehingga dengan senang hati inilah kita insya Allah akan memperoleh apa yang kita harapkan di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Sebab dalam ibadah Ramadan ini adalah suatu panggilan yang begitu istimewa dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada kita. Dengan ayatnya yang dicantumkan dalam surat Al-Baqarah, sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Dari ayat ini ada suatu penggalan bahwa di situ Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini adalah salah satu panggilan kasih sayang Allah kepada kita. Dan setiap kali apa yang dipanggilkan kepada orang-orang yang beriman, Allah pasti menjadikan sesuatu yang amat sangat luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita gambarkan apapun juga, karena itu ada semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya dalam puasa ini, kita diminta untuk berpuasa itu juga karena Allah punya suatu gambaran, punya suatu keinginan agar kita itu bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Ada satu tujuan dari Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk puasa. Salah satunya adalah yang terakhir tadi, ayat yang terakhir, la'allakum tattaqun, agar kita untuk meningkat ketakwaannya kita itu. Nah, untuk menjalankan ibadah puasa ini memang perlu ada beberapa persiapan yang perlu kita ambil. Salah satunya adalah kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, yaitu kita niatkan dengan tulus hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyiapkan batin kita juga, bagaimana kita untuk dan penuh keikhlasan menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah kita menyiapkan fisik kita. Kita pun juga perlu dengan fisik, karena dalam ibadah puasa ada beberapa hal yang perlu kita gunakan untuk fisiknya. Dan dalam bulan Ramadan ini kita juga diperintahkan oleh Allah kita untuk menahan lapar, dahaga. Nah, ini semuanya adalah suatu ujian. Kita membutuhkan stamina kita agar baik. Maka waktu kita berbuka dan sahur, bagaimana kita itu bisa untuk mengkonsumsinya dengan yang baik. Kebutuhannya terpenuhi, baik itu gizinya, proteinnya. Kalau itu semua terpenuhi, insya Allah nanti fisik kita akan jadi kuat. Bukan hanya ras kadarnya. Jamaah yang berbahagia, di dalam bulan puasa ini ada beberapa pendidikan yang bisa kita ambil, yang kadang-kadang kita lupa. Bahwa dalam bulan Ramadan ini, salah satunya ini adalah bukan ujian, tetapi ini adalah kawah condro dibukanya umat Islam. Ini adalah pelatihan umat Islam. Bagaimana kita untuk bisa melakukan puasa ini sebagai pelatihan. Ujiannya kapan? Ujiannya nanti mulai 1 Syawal hingga akhir Sa'ban. Selama 1 bulan ini Allah melatih kita, mendidik kita. Salah satunya apa? Kita itu dilatih untuk begitu sabar.
Contoh kesabaran apa? Waktu kita mau berbuka puasa, masih kurang 1/4 jam, kita sudah ada hidangan makanan di situ dengan penuh, mungkin lezat, mungkin nikmat. Minumnya juga segar. Mungkin minuman yang kita hadapi adalah minuman yang paling kita sayangi. Tetapi kurang bagian 1 menit pun kita nggak mau. Kita masih sabar menunggu. Di samping kesabaran, ada juga apa? Pendidikan kedisiplinan. Begitu disiplinnya kita. Sebelum kita datang, dengar atau sebelum masuk waktu kita maghrib, tadi saya katakan bahwa kita itu di depan kita sudah ada hidangan yang begitu nikmat. Tapi kita juga tidak mau untuk mengambilnya. Bahkan mungkin dengan guyon pun, siapa yang mau minum sebelum waktunya, nanti dibayar berapapun juga, jamaah sekalian insya Allah akan jawab tidak mau. Nah, inilah salah satunya. Kalau kedisiplinan ini bisa kita lakukan nanti setelah Ramadan, insya Allah umat Islam itu akan lebih bagus lagi. Nah, kesabaran-kesabaran yang lain cukup banyak sekali. Termasuk juga bagaimana kita untuk bersabar dengan orang lain. Kita selalu memaafkan orang lain. Kita diajak bercekcok, kita jawab, ana shaimun, saya sedang puasa, maaf. Tetapi setelah menjawab saya sedang puasa, jangan nanti diikuti lagi dengan yang lain. Oke, lapar, dahaga, dan yang lainnya. Tetapi untuk saumnya itu bulan ini kita mencegahnya. Bagaimana kita untuk bisa mencegah itu dan sebaik-baiknya? Ya sekali lagi, kita niat kita untuk berpuasa itu kenapa? Maka sambutlah dengan baik, dengan senang hati, dengan ya gembira lah. Bahwa Allah memberikan sesuatu hadiah yang luar biasa. Jadi sekali lagi, nah, kemudian ujian yang kedua apa? Latihan yang kedua apa? Bahwa kita itu nanti juga Allah akan menghapus segala dosa kita. Kalau kita berpuasa dengan sebaik-baiknya. Hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa dengan sepenuh hati dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis dia akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini ada apa? Ini ada pelajaran. Kita dilatih, kita diuji. Kita baru dilatih, digembleng. Mampu nggak nanti kita itu setelah selesai dari penggemblengan ini kita akan menjadi bagus. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia alam, kita itu sama seperti hanya waktu ini ada seperti hanya kepompong. Kepompong itu waktu dia menjadi ulat, ada daun bagaimanapun juga dihabiskan. Tetapi setelah menjadi kepompong, sebelum menjadi kepompong, dia akan mulai menahan diri walaupun itu di daun yang segar. Setelah dia siap menjadi kepompong, dia tidak akan diam, tidak akan makan daun-daun yang ada itu. Dia diamkan. Kemudian kalau kita lihat juga, mungkin sering kita juga lihat, kalau pas kita, ya apa ya, bahasa Jawa nih, nyenggol entong, itu entong itu hanya bergerak aja, nggak gimana-gimana. Nah, itu gambaran apa? Ada suatu pelajaran yang bisa kita ambil bahwa itu apa? Entong pun berzikir. Nah, kita dalam melaksanakan ibadah puasa, mari kita memperbanyak untuk istighfar, memperbanyak kita untuk muhasabah, memperbanyak kita untuk zikir kepada Allah. Sehingga apa? Apa yang kita kerjakan nanti insya Allah akan betul-betul tertonton. Nah, setelah selesai kita menjalankan ibadah bulan puasa, bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan ini, kita harapannya apa? Ya seperti kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu adalah suatu makhluk yang awalnya waktu jadi ulat, orang itu kepingin membunuh. Tetapi setelah dia mengalami proses menjadi kepompong, berhasil, kepompong kemudian jadi kupu-kupu, orang akan jadi kagum. Begitu indahnya, begitu bagusnya. Dan yang dimakan pun oleh kupu-kupu adalah makanan yang halalan thayyiban. Nah, harapan pelajaran dari Allah yang lewat tersirat itu, kita untuk bisa ngambil pelajaran. Setelah kita selesai bulan Ramadan, nah marilah kita menjadi insan-insan yang kamil, Islam yang pilihan, orang Islam yang jadikan disenangi oleh yang lainnya. Bukan kembali lagi seperti semula, tunggu lagi, enggak. Di lagi di dalam menjalankan ibadah puasa ini, marilah kita mengambil suatu pelajaran dari kupu-kupu tadi. Setelah selesai nanti, mulai 1 Syawal, mari kita lakukan dengan hal-hal yang baik. Dan yang pasti bahwa apa? Puasa ini ada suatu ibadah yang amat sangat rahasia. Orang lain tidak tahu apa kita puasa atau enggak.
Yang tahu hanya diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbuat sandiwara dalam berpuasa ini ya. Contoh ya. Kita jam 4 sore lah pergi ke warung. Di warung itu nggak akan ditanyakan kamu orang Islam atau enggak, kamu puasa atau enggak tanyakan. Dia hanya mengucapkan satu, monggo, silakan duduk, mau pesan apa. Kalau kita makan pun juga dia akan, kok sudah dimakan, kok nggak puasa? Enggak. Dia akan menyediakan apa adanya. Ada. Nah setelah selesai dari warung kita kenyang, maka bisa juga kita buat pura-pura. Bibir mungkin kita keringkan, kita usap sampai kering, dan nanti setelah sampai di rumah, kita gayanya seperti hanya apa? Kita puasa, gaya puasa. Tapi ingat, ada satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Apa itu? Waktu kita mau berbuka puasa, waktu kita mau menikmati hidangan buka puasa. Kalau kita sudah kenyang, kalau kita tadi sudah membatalkan puasa kita, secara otomatis dia akan menemukan kenikmatan kita dalam berbuka puasa. Karena apa? Itu penipu. Yang ditipu siapa? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, maka dari itulah, maka apa? Dibutuhkan kejujuran yang bagus. Jujur terhadap ya, diri kita sendiri, bukan orang lain, Kak. Diri sendiri. Oke, saya puasa, saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi sebaliknya, kalau kita seperti itu, ya kita hanya dapatkan apa? Ya hanya dapatkan penilaian dari orang. Oh iya, saya itu puasa, lemes, bisa sandiwara. Tapi kalau kita ingat akan kekuasaan Allah, mungkin kita nggak akan berbuat semacam ini. Nah, ini salah satu contohnya. Ya. Tapi betapa bagusnya kita. Jadi sekali lagi untuk disiplin, untuk jujur dengan sebaik-baiknya. Nah, termasuk juga dalam kondisi semacam ini ada COVID-19 ini, monggo, mari kita bersama-sama, kita berbuat yang sejujur-jujurnya. Kalau memang ada keluarga kita yang dari daerah merah, kemudian pulang, ya tolong dengan sangat untuk apa? Untuk kita isolasi dulu. Tapi kalau kita berani, ya udah, mungkin ada saudara kita yang ada tinggal di Jakarta atau di mana, di daerah merah, ya tolong nggak usah disuruh pulang dulu. Mohon doa restu bisa lewat WA, bisa lewat Facebook, bisa lewat media massa, medsos boleh, silakan. Yang kita pikirkan apa? Agar kita itu selalu bisa aman menjaga keseluruhannya. Jangan sampai kita punya sifat egoisme yang tinggi, saya harus pulang, saya harus gini-gini. Apa-apa? Allah mendatangkan ini bukan hanya sekedar mendatangkan, enggak. Tetapi Allah pasti akan mengujinya. Kita itu diuji oleh Allah. Bukan enggak akan diuji, pasti diuji oleh Allah. Nah, virus ini yang datang ini adalah, kita perlu muhasabah, kenapa Allah mendatangkan virus ini? Mungkin ada sesuatu yang kita sendiri kadang-kadang nggak jujur. Kita nggak bisa berbuat yang lebih bagus lagi, beribadah, mendekati pada Allah. Mungkin kita juga kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari sekali lagi, kenapa sampai Muhammadiyah katakanlah nanti mengingatkan bagaimana nanti untuk sholat Id, kita diminta untuk tidak. Kenapa masalahnya? Satu sisi, kalau nanti seandainya itu ada pendatang baru, kita tidak tahu, masuk nyusup di sana, ternyata dia kena COVID-19, tidak terasa nanti semuanya akan kena. Dan itu tidak perlu kita diskusikan yang macam-macam, enggak. Karena apa? Muhammadiyah mengambil kesimpulan semacam itu untuk menjaga kesehatan kita bersama. Bukan, wah gini aja enggak boleh, gini aja boleh. Boleh, enggak jadi masalah, bukan itu. Hanya kepinginnya apa? Muhammadiyah itu nanti tidak menjadikan bahan pembicaraan, itu loh, karena kemarin sholat Idul Fitri, nah akhirnya banyak yang sakit, yang terjangkit virus ini. Harapannya apa? Agar kita itu aman, umat Islam itu aman, selamat, ya. Sehingga nanti bisa beraktivitas untuk yang berikutnya. Dan bagi yang sudah kena penyakitnya ini, kena virus, segeralah untuk cara jujur berangkat ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke Satgas, lapor sana. Kemudian waktu kena sakit, obat yang pertama adalah kita tenang. Sebab dengan kecemasan, itu adalah 50% penyakit itu akan tambah. Tapi kalau kita yakin bahwa Allah menguji, pasti sesuai dengan kemampuan kita.
Kalau kita ingat di surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, itu dipotong. Allah tidak akan memberikan beban kepada makhluknya. Ujian itu akan sesuai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan menguji itu sesuai dengan kemampuan kita, nggak akan lebih, enggak. Pasti sesuai. Nah, ini yang kita diuji juga sama. Waktu kita menderita sakit, ya mari kita bersama-sama untuk menghadapi dengan penuh ketenangan, kesabaran, keikhlasan. Karena Allah akan meningkatkan ketakwaan kita, itu pasti lewat ujian. Nggak ada yang nggak lewat ujian. Pasti diuji. Ujiannya apa? Macam-macam. Nah, seperti sekarang ini, Allah memberikan virus COVID ini juga sama. Kenapa? Allah menguji kita, kepingin agar kita itu menjadi apa? Orang yang lebih takwa lagi, orang yang lebih sabar, orang yang lebih toleran, orang yang lebih dermawan. Bukannya lagi kita terus nanti wah, saya disuruh sedekah nggak mau, kenapa? Saya sendiri baru prihatin. Padahal Allah dalam perintahnya untuk bersedekah itu ada baik kondisi dalam lapang maupun sempit. Nah, inilah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, monggo kita bersama-sama di dalam bulan Ramadan ini kita sambut dengan penuh kegembiraan, penuh dengan sukacita, dengan kesenangan, dan juga mari kita timbulkan kepekaan kita kepada sesama. Kalau memang ada dari tetangga kita yang kena, mari kita bantu bersama-sama. Kalau ada yang harus diisolasi, mari. Ada yang dikarantina, mari kita bantu bersama-sama. Kita keluarkan. Insya Allah, Allah nanti akan mengganti yang lebih jauh, lebih banyak. Dan di bulan puasa ini, pahala Allah yang ngatur. Bukan hanya 70 kali, bukan hanya 100 kali, enggak. Tetapi mungkin bisa lebih dari itu. Hanya satu, tinggal kita yakin atau enggak dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan bisa lebih bagus lagi. Kita masih yakin dengan ayat Allah, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah, Allah akan nambah. Salah satu bersyukurnya apa? Kita berani mengeluarkan, walaupun kita sendiri mungkin saat sekarang ini dalam kondisi kesulitan ekonomi, kita bisa menyisihkan sebagiannya. Insya Allah virus ini akan semakin hilang. Tetapi kalau kita mungkin semakin egois, kita mementingkan diri sendiri, kemungkinan virus ini tidak akan hilang-hilang sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena virus ini adalah pasukan Allah. Allah yang berpunya, Allah pula lah yang nanti akan ngambil. Maka kalau kita kepingin segera untuk virus ini pergi, mari kita untuk bisa untuk berdisiplin diri, kita untuk jujur dengan sebaik-baiknya. Sebab tanpa kejujuran, kita akan sulit untuk memberantas virus ini. Sekali lagi, mari kita bersama-sama di bulan Ramadan, kita tingkatkan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita sendiri. Kalau memang ada sesuatu yang kurang baik, atau ada yang keluarga yang kena virus, atau mungkin kita punya tamu dari luar daerah yang daerah merah, tolong sekali lagi jangan diperbolehkan mereka untuk keluar ke rumah, tetapi tetap untuk dikarantina di rumah dulu, karantina mandiri, sehingga apa, yang lain tidak akan terkena. Jangan, wah nggak enak kita mau ke sini mau bersilaturahmi. Boleh, silaturahmi boleh, tapi tunggu 14 hari lagi baru untuk silaturahmi. Kalau itu memang Allah menghendaki semacam itu. Jadi sekali lagi, monggo kita bersama-sama untuk mengawal Ramadan ini dengan niatan mudah-mudahan virus yang ada di Indonesia ini segera pergi. Itu semuanya apa? Doa kita bersama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.